Pemirsa, Dekan Ekonomi dan Bisnis Anton Agus Setiawan menilai strategi politik luar negeri Indonesia dengan menjadi anggota penuh BRICS merupakan langkah strategis. Berikut informasinya. Dekan Ekonomi dan Bisnis Anton Agus Setiawan menilai strategi politik luar negeri Indonesia dalam organisasi BRICS merupakan semangat independensi yang terdiri dari negara-negara selatan untuk mengimbangi dominasi barat atau hegemoni Amerika Serikat. Bergabungnya Indonesia menunjukkan komitmen dalam politik luar negeri bebas aktif. Negara-negara anggota BRICS memiliki kemampuan dalam perkembangan ekonomi yang kuat dan industri teknologi serta energi alternatif membuat ketertarikan negara berkembang untuk bergabung ke dalam anggota BRICS. Nah, bergabungnya beberapa negara ke BRICS juga dalam rangka mengimbangi tadi hegemoni Amerika Serikat dalam ekonomi global. Ya, kan Amerika itu karena kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia, mereka merasa menjadi aktivitas ekonominya paling besar juga. Mereka bisa mendikte, mengontrol negara lain untuk menuruti kemauan mereka kalau ingin misalnya ekspor ke Amerika. Nah, apakah kemarin sempat ragu-ragu ya Kementerian Luar Negeri untuk masuk ke BRICS, sudah ngomong mau masuk ke BRICS, tapi kemudian sempat tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Bahkan kita komit untuk nanti di G20 masih bergabung dan lain sebagainya. Kalau saya melihat itu justru hal yang positif karena menunjukkan kita masih komitmen dengan politik luar negeri bebas aktif, artinya kita tidak. Anton juga menambahkan bergabungnya Indonesia ke dalam anggota penuh BRICS menentukan posisi Indonesia dalam pergaulan politik global, serta terobosan dalam memperluas kerjasama seperti investasi masuk Indonesia akan memperkuat industri dalam negeri. Ketika kita mungkin akan melakukan impor atau ekspor, skema perdagangan internasional kita lebih bervariasi dari sisi devisa yang digunakan. Kemudian dari sisi kebijakan politik juga kita bisa lebih mandiri untuk ketika menentukan posisi kita dalam pergaulan politik global gitu ya. Tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, kalau dari sisi ekonomi karena memang kita dari sisi ekspor tadi masih di 7%, maka saya lebih banyak menyoroti di sini. Artinya kalau ada kerjasama investasi, terutama investor yang akan masuk ke Indonesia untuk memperkuat industri kita dalam negeri, pilihan kita sekarang banyak. Ya, artinya negara-negara Brasil, Rusia, India, China dan kelompok itu mereka tentu akan punya preferensi untuk memilih bermitra dagang dengan Indonesia. Meskipun kalau mitra dagang dengan Cina itu ada plus minusnya ya, seperti sekarang beberapa industri manufaktur kita itu bermasalah, tekstil terutama, itu kan karena banyak produk dari Cina yang masuk ke kita dan bebas begitu ya, artinya tarifnya itu juga jadi problem. Cuma bekerja sama dengan Cina itu juga menguntungkan karena Cina sebagai sebuah negara industri memang butuh mitra sebagai bagian dari rantai pasok, bagian dari manufaktur mereka, dan itu bisa jadi peluang bagi Indonesia untuk kemudian industri pengolahannya bermitra dengan industri dari negara Cina, dari Tiongkok. Dan nanti bisa kita extend lagi, misalnya kalau kita mau masuk ke bisnis digital, India adalah salah satu partner yang saya kira sangat layak untuk menjadi partner di bidang industri digital. Dan saya kira kita bisa untuk melakukan seleksi untuk investor yang masuk itu lebih banyak pilihannya ketika kita bekerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS ini. Jadi intinya tadi bahwa keuntungan dari sisi nanti sumbangan untuk perekonomian Indonesia adalah pilihan mitra kita untuk lebih berkembang, untuk maju, untuk menjadi pemain di level global, atau bahkan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian dalam negeri itu jadi lebih luas ketika kita bergabung dengan BRICS. Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.